Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Setiap hari Selasa kita pasti bertemu di Haba Urung Inung bersama saya Agustiada. Dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas segala macam yang mungkin ini sangat penting untuk dibahas sebagai edukasi juga. Nah, kali ini sore ini juga saya berkesempatan untuk bersama kedua ibu yang paling cantik di sore hari ini. Bertiga dengan saya yang paling cantik pastinya ya. Untuk membahas kesiapsiagaan kaum perempuan dalam menghadapi bencana. Dan sudah bersama narasumber kita itu Ibu Eridawati SE selaku Kepala BMKG Matai Banda Aceh. Selamat sore untuk Ibu Eridawati. Selamat sore juga. Ya, ini saya panggilnya Ibu apa nih? Bu Ida. Bu Ida, biar lebih akrab Bu ya. Ya. Sekarang kegiatannya apa nih Bu? Ya, seperti biasa kita sehari-hari ya ke kantor. Saya bekerja di BMKG Matai Banda Aceh. Dan ini juga tetap masih berhubungan dengan segala sesuatu seperti cuaca juga ya Bu ya? Kebetulan di BMKG Matai Banda Aceh itu kita tupoksinya itu adalah pengamatan gempa bumi, listrik udara. Sementara pengamatan cuaca dan untuk cuaca ekstrim itu ada di BMKG Blang Bintang Banda Aceh. Dan pengamatan untuk iklim itu ada di Stasiun Klimatologi Indrapuri Banda Aceh. Jadi kita ada 3 UPT BMKG yang ada di Banda Aceh dan sekitarnya. Dan itu juga berbeda-beda juga tupoksinya. Berbeda-beda tupoksinya. Baik. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Ida. Kita sore kali ini sudah siap Bu ya nanti segala sesuatu pertanyaan seputar bencana alam. Iya, ya. Insya Allah. Kemudian saya juga ditemani oleh Ibu Juliani. Selamat sore Ibu. Sore kembali. Oke, nah biasanya kalau saya lebih akrabnya manggilnya Mak Juli aja kali ya. Boleh. Nah, Mak Juli ini adalah sahabat saya sendiri dan beliau juga tahu banyak ataupun mungkin pengen tahu banyak ya Ibu ya. Nah, Mak Juli sekarang sibuk apa aja? Selain aktif di rumah, ya namanya juga kita ibu rumah tangga, berarti aktif di rumah dengan rutinitas anak sekolah, ngaji, dan sebagian waktu saya juga saya ikut organisasi komunitas seperti relawan. Relawan ini fokus kepada anak-anak penderita kanker. Oke, berarti selain aktif sebagai ibu rumah tangga yang memang mungkin sibuk dengan kegiatan seabraknya, Mak Juli juga aktif di bidang kemanusiaan ya Mak Juli ya. Oke, nah Ibu Ida, saya pengen tahu dulu Banda Aceh termasuk Aceh juga termasuk daerah yang sering terkena dampak ataupun banyak sekali berita-berita seperti gempa ya. Kemudian banjir, ini seperti apa pandangan Ibu Ida sendiri? Memang Banda Aceh, terutama Aceh lah, Provinsi Aceh ini merupakan secara geologis itu terletak di jalur patahan gempa, sehingga gempa itu bisa dari catatan kami untuk 2017 ini kita mencatat 1.100 sekian gempa yang teranalisa di kita, dan diantaranya 20 kali yang dirasakan. Itu membuktikan kalau memang Aceh ini memang rawan gempa bumi seperti itu. Secara geologis Aceh ini sepanjang pantai barat dan selatan itu adalah pertemuan lempeng yang memicu terjadinya gempa bumi. Dia di samping pertemuan lempeng itu kita juga dikenal di patahan Semangku, yaitu sepanjang Bukit Barisan. Itu kalau di Sumatera itu dari Lampung hingga ke Aceh itu terdapat Bukit Barisan. Itulah pertemuan patahan yang membentuk sesar darat yang memicu gempa bumi untuk khususnya di darat. Jadi di Aceh salah satunya ya memang rawan gempa bumi. Nah, sebelum kita flashback sebentar Ibu ya, di tahun 2004 yang lalu juga Aceh terkena dampak bencana alam, gempa dan juga tsunami. Nah, ini kan luar biasa sekali efeknya terhadap masyarakat, kemudian infrastruktur yang ada di Banda Aceh sendiri. Sebelumnya kita tidak pernah merasakan begitu dahsyatnya seperti bencana alam di tahun 2004. Mengapa setelah kejadian gempa dan tsunami 2004 sampai saat ini sering sekali kita merasakan gempa nih Bu? Itulah yang sebenarnya yang salah persepsi.
jauh-jauh hari dari bukan hanya setelah 2004 aja Aceh ini dirasakan gempa. Mungkin kita banyak dokumentasi untuk catatan gempa itu seperti mungkin yang terakhir tahun 83 Ya, mungkin. betul. Tahun 83 itu kita diguncang gempa juga yang mungkin ada yang masih ingat tuh KPPN-nya itu roboh gitu ya, yang di Peniti itu, dan banyak catatan gempa. Ini kelemahannya mungkin di kita kurang tercatat mungkin, ataupun kurang ingatan dari masyarakat ini akan kejadian gempa. Kita dari 2004 itulah kita berusaha untuk menanamkan kepada masyarakat untuk mencatat. Bagi digitalisasi kami pemerintahan juga kami mencatat semua kegiatan. Jadi sehingga tidak lupa. Satu hal yang mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari misalnya gempa Simelu, gempa Nias gitu kan, yang Pidijaya yang terakhir itu membuktikan kalau memang Aceh ini memang rawan gempa seperti itu, dan bukan hanya di setelah 2004 itu kan, mungkin masyarakat lupa aja kali ya. Dari catatan kami banyak sekali gempa yang merusak di Aceh ini, bahkan tercatat kita kemarin baru mendapat hasil survei kalau di Aceh ini juga pernah terjadi tsunami yang besar di ratusan tahun betul. Seperti Nah, itu. tapi yang kita juga rasakan bahwasanya gempa semakin kuat saat ini. Apakah ini juga ada efek dari gempa-gempa yang terdahulu? Nah, itu tadi berdasarkan dari posisi Aceh ini tadi, memang kalau dibilang Aceh itu sering gempa ya wajar aja gitu, wajar aja. Cuman sekarang ini kita ini didukung dengan teknologi, jadi belajar juga dari gempa 2004 kemarin, sehingga masyarakat itu udah lebih peduli. Betul. akan gimana sih informasinya seperti apa sih gitu, sehingga kita BMKG juga sering menerima telepon, sering menerima tamu untuk pembelajaran seperti itu. Itu makna yang kita ambil dari gempa 2004 seperti itu. Betul. Hingga sekarang seperti itu. Kita belajar juga kepada masyarakat ini, kita bersyukur karena masyarakat sekarang udah lebih aktif seperti itu, lebih aktif. Dia nggak nerima ya paham dulu kan, ini gempa seperti ya memang bencana seperti itu. Sebenarnya gempa itu juga punya kriteria itu kan, dengan terjadinya tsunami, itu kenapa dia terjadi tsunami? Karena gempa itu yang terjadi tsunami itu mempunyai ciri-ciri khusus seperti itu. Jadi tidak semua gempa bumi yang kita rasakan ini terjadi tsunami. Sehingga itu tadi pemahaman masyarakat kepada ilmu gempa bumi atau bencana lainnya itu sangat diperlukan. Betul sekali. Nah, saya ke Mak Juli nih. Mak Juli, jadi korban nggak waktu gempa dan tsunami 2004 yang lalu? Waktu gempa dan tsunami 2004 kebetulan saya belum di sini. Belum di sini. Cuman pasca gempanya saya sudah di Nah, sini. rasanya seperti apa melihat perkembangan Aceh pasca gempa musibah beberapa tahun yang lalu? Seperti apa, Mak? Kalau pasca gempa tsunami 2004 yang lalu sangat memprihatinkan sekali ya, karena itu tempo 6 bulan itu masih banyak yang belum ketemu, antara ibu dengan anak, Betul, antara suami dengan istri itu banyak yang belum bertemu gitu, seperti itu. Walaupun secara langsung saya tidak di tempat, tidak di Aceh saat itu, tapi merasa gitu. Kalau perkembangan kotanya, pembangunan kotanya seperti apa? Kalau pembangunan kotanya untuk sekarang ini, sampai sekarang ini sangat pesat sekali. Lebih baik ya? Waduh, sangat baik. Rasanya walaupun sekarang masih ada sedikit musibah, gempa, banjir segala macam. Perasaan sebagai seorang ibu seperti apa? Kalau untuk sekarang ini dengan adanya tsunami 2004, pembangunan kota kita jauh lebih bagus, jauh lebih terencana seperti apa gitu. Kalau menurut saya sebagai ibu, di sekolah-sekolah pun kadang ada juga Berikan edukasi informasi ya? kepada
dari guru-guru ini juga. Oke, dan untuk Anda juga pemirsa dimanapun Anda berada, kalau jika Anda punya pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ida Eridawati SE, silakan nanti telepon di sesi kedua di nomor telepon yang nanti akan tertera di layar televisi Anda. Saya kembali kepada Ibu Ida. Ibu, ini kan peran sebagai kaum perempuan yang mungkin selalu anggapannya adalah perempuan ini kaum lemah. Tapi tanpa kita sadari bahwasanya kaum perempuan juga bisa menjadi poin penting tonggaknya dalam penyelamatan ataupun menghadapi bencana. Seperti apa pendapat Ibu? Oh ya, mungkin saya juga kebetulan perempuan yang bekerja di bidang kebencanaan, dan di sisi lain saya juga seorang ibu rumah tangga. Mungkin saya kira perempuan kita di Aceh ini mungkin ya memang harus bangkit gitu. Mungkin sebagaimana diketahui dari perempuan lah lahir orang-orang yang pintar, orang-orang yang orang hebat seperti itu. Tentu ibunya dulu yang hebat gitu. Ibunya dulu yang sayang kalau ibunya juga misalnya tidak dibekali dengan pengetahuan. Mungkin contoh kasus terkait dengan bencana ini. Mungkin kalau saya mimpi saya lah mungkin ya terhadap kedepannya untuk ibu-ibu di Aceh ini untuk bisa menanamkan SOP kepada keluarganya masing-masing. Ketika terjadi bencana di suatu saat, dan dalam saat itu kita mungkin siang hari kan beraktivitas. Betul. Anaknya di mana, ibunya di mana, ayah di mana, punya SOP, satu SOP keluarga untuk berkumpul di suatu tempat gitu. Misalnya katakanlah misalnya terjadi gempa. Nah, itu jangan saling mencari dulu. Fokus dulu punya keluarga ini mempunyai SOP kumpulnya di mana. Yang disepakati itu yang misalnya tsunami ya jauh dari pantai. Janjian dulu. Ya, punya SOP keluarga. Betul. Itu memang harapan saya. Ya sebagai saya pelaku kebencanaan juga, saya juga sebagai ibu rumah tangga. Dan itu udah ya kebetulan anak-anak saya udah besar ya, saya sudah menanamkan itu dari kemarin. Ketika kejadian tsunami, belajar juga dari kejadian tsunami 2004 yang lalu, saya sudah di kantor. Anak-anak lari ke tempat yang aman. Dan di situ ya kita belajar dari pengalaman. Seandainya anak saya tidak tahu lari ke situ, ya apa yang terjadi seperti itu. Nah, pengalaman saya juga saya ingin mengajaklah ibu-ibu Aceh ini untuk pintar lah. Oke, menjadi ibu zaman now ya. Iya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ida dan juga Majuri. Nanti kami akan kembali sesaat lagi setelah pesan-pesan